Setelah sempat dinyatakan status tahanan rumah, kini Direktur PT Papan Utama Indonesia atau PUI akhirnya ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk ditahan. Jaksa Penuntut Umum atau menahan Stefanus Setiabudi terdakwa kasus dugaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terdakwa Direktur PT Papan Utama Indonesia, Stefanus Setiabudi, akhirnya dinyatakan ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terkait kasus Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebelumnya terdakwa distatus sebagai tahanan rumah. Kasus ini sempat dilaporkan ke Polda Jatim dan terlapor Stefanus dinyatakan tersangka, namun perkaranya belum tuntas sejak 2 tahun lalu. Menurut kuasa hukum salah satu korban, Suryandari R. Ibrahim Wijayanto, kasusnya pun dilaporkan ke Polrestabes Surabaya dan kini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus ini berawal dari terdakwa Stefanus Setiabudi mulai mengerjakan proyek pembangunan kondotel The Eden Kuta di Kuta Badung, Bali pada tahun 2009. PT Papan Utama Indonesia atau PUI mengajukan izin mendirikan bangunan atau UMB yang telah disetujui dan diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya pada Desember 2009. Dengan menggandeng PT Prambanan Dwipaka untuk proses pembangunan kondotel The Eden Kuta, pembangunan disesuaikan dengan master plan dengan beberapa tipe diantaranya Deluxe Studio seluas 30 meter persegi, Eksekutif Studio seluas 45 meter persegi, dan Suite Room seluas 60 meter persegi. Namun saat terdakwa mempromosikan penjualan unit kondotel, konsep brosur dibuat seakan memiliki luas sebenarnya. Satu dari ratusan konsumen Suryandari membeli unit kondotel The Eden Kuta dengan tipe Deluxe Studio. Sesuai janji awal dari PT PUI, Suryandari akan mendapat keuntungan diantaranya menerima income pasif terus-menerus yang ternyata hanya janji. Bahkan selama pengelolaan, Suryandari dijanjikan mendapat return of investment atau ROI sebesar 10 hingga 12%, yang ternyata hanya 2% per tahun atau senilai Rp60.000 per malam dari janji Rp750.000 hingga Rp800.000 per malam. Atau owner unit kondotel The Eden Kuta. Intinya itu. Kalau nanti ditangguhkan gimana? Apa langkah? Kalau jadi kembali lagi penahanan ini adalah perintah dari majelis hakim pada waktu persidangan pertama kemarin. Kalau majelis hakim atau kuasa hukum dari terdakwa memohon penangguhan penahanan, kami rasa kami akan keberatan karena ini sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa itu yang seharusnya ditahan. Ingat lagi bahwa hakim atau majelis hakim pemeriksa perkara ini mempunyai kewenangan sesuai dengan pasal 20 ayat 3 KUHP, yaitu mempunyai kewenangan untuk menahan terdakwa pada waktu sidang. Sementara itu dari sidang pertama, majelis hakim menyatakan terdakwa diancam pidana dalam pasal 8 ayat 1 huruf F junto pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya Muslihin Mapare menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Usai sidang ditutup oleh majelis hakim, terdakwa yang awalnya berstatus sebagai tahanan rumah langsung digelandang oleh penuntut umum menuju mobil tahanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahayu mengabarkan.